Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran kali ini. Kita akan sedikit berolahraga. Nah, apa itu tadi? Tadi adalah lempar tangkap bola. Apa tujuannya? Melatih koordinasi tangan dan kekuatan. Nah, oke. Ngomong-ngomong kekuatan tangan, ternyata tumbuhan yang ada di sekitar kalian itu bisa berdiri karena akar. Betul sekali. Pagi hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Baik, silakan kita lihat ke sini. Tentunya bagian-bagian tumbuhan sudah tidak asing lagi bagi anak-anakku semua. Oke, kali ini kita akan belajar sedikit tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, ini adalah gambar tumbuhan utuh. Tahu yang gambar tumbuhan utuh itu? Kita bagian yang pertama. Bawah ini apa? Oke, akar. Sip, bagus buat kalian semua. Akar ini mempunyai fungsi. Fungsinya ada 3. Yang pertama, digunakan untuk apa ya anak-anak? Nah, untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Jadi tanaman itu perlu siram biar dia tetap bisa hidup. Yang kedua, menguatkan batang. Oke, yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Ini terjadi pada ketela, wortel, dan sejenisnya. Akar terbagi menjadi 2. Yang pertama, akar apa ini? Oke, ini adalah akar serabut. Nah, akar serabut ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan kecil. Nah, yang ini adalah akar tunggang. Biasanya ini dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan yang cukup besar. Dan dia batangnya keras. Akar ini pun ada berbagai macam bentuk. Akar yang tunggang itu ya. Akar tunggang ada berapa bentuk? 3 bentuk. Yang pertama, akar gantung. Terjadi pada pohon. Pohon beringin yang terkenal katanya banyak hantunya. Yang kedua, akar apa? Sama, masih akar gantung, tapi di sini adalah akar nafas. Mohon maaf, maksud Bapak adalah akar nafas. Jadi pada bakau jenis api-api. Ini taman bakau sangat penting untuk ekosistem di pantai. Yang ketiga, akar tunjang. Yang berikutnya, yang bagian tengah-tengah ini adalah batang. Batang ini punya fungsi juga ya ternyata. Apa sih fungsinya batang? Ada 3. Yang pertama, dari akar salurkan ke semua bagian tumbuhan yang lain, yaitu menyerap air, zat hara, dan lain sebagainya. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, buah. Nah, daun tentu saja menempel di batang. Yang ketiga, tempat cadangan makanan. Terjadi pada tebu yang sering kita lihat untuk bahan baku gula ya. Akar dibagi menjadi 2. Yang pertama, gambar apa ini kira-kira? Ini gambar kayu yang sangat keras. Berarti yang pertama adalah batang berkayu. Betul. Yang kedua, suka makan ini biar sehat. Makan apa ini? Iya, bayam. Kita masukkan ke dalam golongan batang basah. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah apa ini yang atas? Iya, betul sekali. Ini adalah daun. Daun punya fungsi. Punya juga, setiap makhluk hidup pasti punya fungsinya. Yang pertama, daun sebagai apa ya? Tempat fotosintesis. Di sini menghasilkan oksigen. Yang kedua, tempat penguapan air pada tumbuhan. Yang ketiga, alat pernafasan bagi tumbuhan. Makhluk hidup tentu saja butuh bernafas ya. Daun kita bagi menjadi 4 bagian.
Maksud Bapak ada beberapa jenis daun. Yang pertama berdasarkan tulangnya, menjari. Seperti jari tangan kita ya, ini contoh daun menjari. Tulang daun menjari. Yang berikutnya nomor 2. Apalagi ya? Menyirip. Nah, seperti sirip ikan tentunya ya. Seperti biar gampang saja. Oh, sirip ikan itu seperti itu ya ternyata. Nah, kira-kira seperti ini. Yang ketiga, sejajar. Oke, sejajar kira-kira seperti daunnya lurus-lurus. Dan yang keempat adalah melengkung. Melengkung itu daunnya seperti apa ya? Tulangnya langsung ke ujung-ujungnya. Itu yang melengkung. Nah, ini bagian apa kok di sini ya? Kira-kira di atas ini bagian apa? Oke, bunga. Bagus sekali. Ini adalah bagian dari bunga. Bunga punya fungsi. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan dari tanaman. Bunga dibagi menjadi 2. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau sempurna itu komplit. Kalau tidak sempurna, ada salah satu bagian yang tidak ada. Berikut bagian-bagian dari bunga sempurna. Yang paling bawah namanya apa? Tangkai bunga. Ya. Yang berikutnya agak atas sedikit. Yang bawahnya bunga itu warnanya hijau biasanya. Kelopak bunga, oke. Yang warna-warni yang cantik, yang suka didatangi oleh kupu-kupu lebah, mahkota bunga. Inilah reproduksinya sebenarnya. Yang pertama adalah benang sari, dan yang tengah namanya temannya benang sari, putik. Oke. Nah, di tengah-tengah bunga itu sebenarnya ada bagian lagi yang sering kita lewatkan. Yang pertama bakal buah. Yang kedua adalah bakal biji. Gampang bukan? Bagian-bagian tumbuhan. Berarti kalian sudah mengerti apa sih bagian tumbuhan itu? Ternyata ada banyak bagian tumbuhan-tumbuhan itu. Nah, cukup sekian dari Bapak. Ingat, jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, makan makanan bergizi, pakai masker saat keluar rumah jika memang harus keluar rumah. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan besok.